Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Khairani Wiguna, NPM 1912011 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana Tingkat 3 di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas praktek real teaching di mata kuliah pendidikan dalam kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penurunan ketajaman penglihatan pada remaja di masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari judul ini. Pada masa pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, masih membuat semua masyarakat ataupun warga sekitar melakukan kegiatan yang dilakukan secara daring atau online, seperti melakukan pembelajaran secara daring, work from home atau WFH, seminar online, training pun juga dilakukan secara online, serta aktivitas lainnya yaitu bermain game online yang sering dilakukan oleh para remaja dengan bantuan media elektronik yang semakin lama semakin canggih, yaitu gawai atau gadget, dan juga bisa menggunakan komputer, laptop, notebook, dan lainnya. Kegiatan atau aktivitas yang sering kita lakukan ini akan mempengaruhi organ tubuh kita, salah satunya yaitu mata. Di mana kesehatan mata merupakan hal yang penting bagi seorang manusia karena mata merupakan salah satu organ indera yang paling sering digunakan di antara kelima indera lainnya. Dan indera penglihatan ini merupakan sarana utama untuk mengumpulkan informasi dari sekitar kita atau dari lingkungan sekitar kita. Di Indonesia terdapat 60% anak usia sekolah menggunakan media elektronik lebih dari 2 jam. Dan menurut Asmini, tahun 2020 salah satu jenis PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran daring. Sistem pembelajaran ini seperti kita ketahui di mana sistem ini dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antar guru dan peserta didik, melainkan secara online yang menggunakan jaringan internet. Guru dan peserta didik melakukan pembelajaran bersama dengan waktu yang sama dan menggunakan berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, Kui per School, Ruang Guru, dan aplikasi lainnya. Setelah saya sudah menceritakan latar belakang dari judul ini, mari kita langsung lanjut saja materi yang akan saya bahas hari ini, yaitu pengertian dari penurunan ketajaman penglihatan, penyebabnya, tanda dan gejalanya, dampaknya, dan pencegahan dari penurunan ketajaman penglihatan. Baiklah, apa itu penurunan ketajaman penglihatan? Penurunan ketajaman penglihatan adalah di mana adanya gangguan atau penurunan fungsi organ-organ di dalam mata. Penurunan ketajaman penglihatan bukan hanya mengganggu produktivitas dan mobilitas penderitanya, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kecerdasan seseorang. Umumnya tajam penglihatan diukur menggunakan kartu standar seperti Snellen card ini. Snellen card atau bagan Snellen adalah berupa deret huruf yang digunakan untuk seseorang memiliki kemampuan membaca dan tidak buta huruf. Tes ketajaman penglihatan ini bisa dilakukan di dokter spesialis mata, dan Snellen card ini juga bisa ditemukan di optik. Apa sih penyebab dari penurunan ketajaman penglihatan ini? Yang pertama penyebabnya yaitu screen time. Screen time ini adalah durasi waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas di depan layar kaca media elektronik tanpa melakukan aktivitas olahraga, misalnya hanya duduk atau tiduran, atau biasanya kita sebutnya rebahan sambil menonton televisi atau video di YouTube, lalu bermain komputer, permainan game online. Yang kedua penyebabnya yaitu intensitas cahaya yang buruk, di mana intensitas pencahayaan yang buruk dapat mengakibatkan keluhan pegal di daerah mata, kerusakan pada mata. Selain itu, pencahayaan yang tinggi, rendah, maupun menyilaukan dapat berpengaruh terhadap kelelahan mata maupun ketegangan saraf. Para remaja yang sedang melakukan pembelajaran daring ataupun bermain game online atau menonton video game dengan pencahayaannya di tempat aktivitas yang tidak memadai atau tidak sesuai standar. Lalu penyebab ketiga yaitu defisiensi vitamin A.
Vitamin A ini yang kita kenal sebagai jenis vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan mata dan penglihatan. Adapun defisiensi atau kekurangan vitamin A ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mata dan juga penglihatan. Seperti gejala rabun senja, yaitu mata kering, tidak keluar air mata, serta kesulitan melihat setelah memasuki malam, dan ini termasuk merupakan gejala-gejala defisiensi vitamin A pada mata. Lalu penyebab yang keempat yaitu kurangnya aktivitas berolahraga, di mana olahraga atau aktivitas fisik ini bagian dari PHBS, hal yang sangat penting dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dikutip dari International Journal of Cardiovascular Science, olahraga atau aktivitas fisik, terutama olahraga pada intensitas dan durasi sedang, dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat menyebabkan menurunnya imunitas tubuh. Jika kurang melakukan aktivitas fisik, maka akan banyak sekali penyakit yang akan datang ke tubuh kita, seperti para remaja yang terus-menerus bermain game online di gawai, laptop, ataupun komputer dan menatap layar gawai untuk melakukan pembelajaran daring atau mengerjakan tugas dengan waktu yang lama tanpa istirahat dan tanpa pernah melakukan olahraga, sehingga beresiko mengalami penurunan ketajaman penglihatan serta penyakit yang akan datang ke tubuh para remaja tersebut. Lalu penyebab yang kelima yaitu penyakit. Ternyata penyakit juga penyebab dari penurunan ketajaman penglihatan loh teman-teman. Contohnya seperti pada penyakit diabetes mellitus, di mana gula darah yang terus dibiarkan tinggi dan tak terkendali dapat mengganggu fungsi organ-organ lain, salah satunya yaitu mata. Gangguan penglihatan ini yang diakibatkan oleh diabetes awalnya ditandai dengan pandangan yang kabur dan bisa disertai dengan rasa sakit. Apabila gejala mata kabur karena diabetes ini terus dibiarkan, maka bisa menyebabkan komplikasi pada mata, bahkan kehilangan penglihatan secara permanen. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu penurunan ketajaman penglihatan dan penyebabnya, selanjutnya kita akan bahas mengenai tanda dan gejalanya dari penurunan ketajaman penglihatan. Adapun tanda dan gejala dari kelainan refraksi mata, yang pertama yaitu miopi atau kita sebut dengan rabun jauh. Tanda gejalanya yang pertama yaitu benda yang jauh terlihat kabur. Yang kedua berlebihan mengedipkan mata. Yang ketiga sering menggosok-gosok mata. Yang keempat terserang sakit kepala karena mata bekerja berlebihan. Lalu tanda dan gejala yang kedua hipermetropi atau presbiopia, kita sebut dengan rabun dekat. Tanda dan gejalanya yang pertama yaitu benda yang dekat terlihat kabur. Yang kedua nyeri pada sekitar mata atau mata lelah. Lalu yang ketiga gelisah dan kelelahan. Yang keempat perlu menyipitkan mata untuk terlihat lebih jelas. Yang kelima sakit kepala atau pusing setelah membaca. Yang keenam beberapa anak dapat mengalami strabismus atau mata juling. Tanda dan gejala yang ketiga astigmatisme, biasa kita sebut dengan silindris. Tanda dan gejalanya yang pertama yaitu pandangan samar atau tidak fokus. Yang kedua pusing. Tiga mata lelah. Yang keempat sensitif terhadap sorotan cahaya atau fotofobia. Yang kelima kesulitan melihat gambar secara utuh, misalnya garis lurus yang terlihat miring. Lalu yang keenam pada astigmatisme parah, pengidap dapat mengalami penglihatan yang ganda. Setelah kita sudah mengetahui tanda dan gejalanya, selanjutnya kita akan bahas tentang dampaknya. Gangguan tajam penglihatan secara internasional diklasifikasikan dengan kriteria dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2018. Yang pertama dampak ringan, yaitu tanpa atau gangguan tajam penglihatan ringan dengan visus lebih dari 6/18. Lalu yang kedua dampak sedang, yaitu gangguan tajam penglihatan dengan visus kurang dari 6/18 sampai dengan 3/60. Lalu dampak yang ketiga berat sampai kebutaan.
yaitu di mana gangguan tajam penglihatan dengan visus kurang dari 3/60 sampai dengan tanpa persepsi cahaya. Nah, bagaimana pencegahannya? Menurut P2PTM Kemenkes RI, ada beberapa cara untuk menjaga mata tetap sehat di masa pandemi COVID-19 atau di era daring seperti ini yang bisa dilakukan oleh khalayak umum termasuk para remaja. Yang pertama, gunakan gadget maksimal 2 jam dan jaga jarak minimal 40-50 cm. Lalu batasi waktu dalam gunakan gadget atau gawai atau device lainnya, dan atur jarak sehingga mata tidak dalam jarak dekat dan jangka waktu yang lama saat menatap layar. Lalu yang kedua, kurangi tingkat kecerahan layar. Usahakan kecerahan layar tidak mengganggu pandangan dan tidak terlalu gelap ataupun terlalu terang. Lalu yang ketiga, konsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Yang keempat, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang kelima, bila menggunakan gadget lebih dari 2 jam secara terus-menerus, maka terapkan rumus 20-20-20 dengan cara jika setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan cara ubah pandangan ke arah yang lain atau benda yang berjarak 6 meter. Atau dengan relaksasi mata dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan, lalu meletakkan telapak tangan yang hangat ini di atas kelopak mata, lalu dipejam, atau bisa juga dengan memijat pelan-pelan kedua pelipis. Itu menurut Kemenkes 2018, dan kita juga bisa melakukan pencegahan yang seperti ini. Nah, selesai sudah materi yang saya bahas hari ini, maka sebelum adanya pertanyaan, saya ingin menyarankan terkait khususnya untuk para remaja, jangan terus-menerus menatap layar gawai lebih dari 2 jam tanpa dibantu dengan aktivitas lain serta mengkonsumsi vitamin A, agar tidak terjadi penurunan ketajaman penglihatan. Jika ada pertanyaan atau pernyataan mengenai pembahasan materi hari ini, teman-teman bisa memberikan di bawah kolom komentar ini ya teman-teman. Nah, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan pembahasan materi saya hari ini. Jika ada kata yang salah atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.